Selamat sore, selamat berjumpa lagi di Suara PGIW Jabar di Radio Maestro. Sobat Maestro sekalian, salam bahagia untuk kita semua di 92,5 FM. Siaran ini juga bisa didengarkan di maestroradio.com. Ya, suara apakah yang akan diperdengarkan? Karena sore seperti ini waktunya ngopi dan juga mendengarkan sesuatu yang santai tapi juga serius. Di samping kiri saya Bung Desmond. Ini Ya, selamat sore. kader muda PGIW yang jadi jadi kondektur nih, jadi komisi ini. Karena semuanya harus diatur sama dia. Komisi apa ini? Komisi Litbang. Ya, penelitian dan pengembangan untuk PGIW Jawa Barat. Ya, agak lantang dikit, Pak. Jadi sebenarnya saya baru gabung ya, mungkin orang lama stok baru gitu sama Pendeta Alex. Saya diajak dan saya lihat sosok Pendeta Alex ini sosok yang antusias gitu ya untuk pengembangan kekristenan gitu. Jadi saya tertantang dan mulai join gitu ya sama teman-teman di Litbang PGIW Jawa Barat seperti itu. Iya, terima kasih Bung Desmond. Jadi kita akan mengupas satu hasil penelitian dan tentu saja penelitian ini pasti akan terus-menerus Iya, dilakukan. continue iya. Bung Desmond kembali kenalkan dong tadi. Ya, kami membuat topik penelitian tentang pengaruh gadget terhadap pertumbuhan iman gitu ya, tapi spesifik respondensinya itu untuk anak-anak muda sementara ini dari 15 sampai 25 tahun gitu ya. Jadi yang terlibat itu ada Pendeta Johan, ada Pak Pendeta Alex sama Pak Wanta gitu ya, dan saya sendiri sebenarnya ada lagi Bang Jasman gitu ya, Dr. Jasman, cuma ya kami berempat cukup mewakili sementara gitu ya. Harus saya sapa dulu. Bung Johan. Halo Apa kabar? Mas Kris, kabar Ya. selalu baik. Silakan sapa juga sobat maestro kita. Halo Sobat Maestro, pendengar yang setia. Salam kenal, jumpa lagi dengan kami dari Komisi Litbang PGIW Jabar. Ya. Bung Alek. Ya, shalom, selamat sore Sobat Maestro. Senang sekali kita jumpa lagi ya dalam siaran pada sore hari ini dari Komisi Litbang. Kiranya apa yang kami bahas nanti dapat menjadi berkat bagi Sobat Maestro semua. Amin. Dan sebelahnya Pak Wanta. Selamat sore sahabat maestro sekalian dimanapun Anda berada. Kami dari Komisi Litbang PGIW pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa sih yang mempengaruhi para pemuda kita. Dan topik kita adalah tentang gadget. Nah, itu yang akan kita coba kita bahas pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, karena Pak Wanta sudah memulai topik kita. Pertanyaan saya, kalau buka rantang itu paling pertama adalah gagangnya itu, buka tutupnya. Nah, ini saya tanya dengan Pak Pendeta Alek nih. Apa sih kalau kita tanya risam hasil yang kemudian ini pasti berguna mendukung tadi disampaikan perkembangan kekristenan kita gitu ya. Sebenarnya apa sih gagang yang bisa disampaikan dengan cepat ini, isinya apa sih Pak? Rantang ini. Kalau isinya secara simpel begini, dari tim Litbang ini meneliti bagaimana pengaruh gadget, dan gadget ini ternyata dalam penelitian yang kami lakukan berkaitan dengan pertumbuhan iman, ya khususnya usia 15 sampai 25 tahun, kami menemukan hal yang menarik. Mengapa hal yang menarik? Karena rata-rata remaja ya menghabiskan waktu 6 jam ya untuk bermain gadget. Dan juga menarik lagi adalah ada temuan-temuan lagi yang nanti bisa dilihat lebih lanjut, karena ada yang mengatakan bahwa mereka bertumbuh melalui gadget tersebut, dan bukan 1-2% ya, hampir 74%. Nah, itu cukup menarik ya. Jadi temuan-temuan ini juga menjadi sumbangsi nanti bagi gereja untuk bagaimana gereja akan menanggapi hal ini dalam pembinaan remaja, karena kan gadget itu harus perlu disortir. Kalau semua masuk kan tidak ada sortirnya. Nah, ini perlu kami teliti dan
akhirnya kami akan sampaikan di siaran pada sore hari ini. Baik, Ya. baik. Ya, sudah ada hal yang menjanjikan, paling tidak 3 hal ya. Ya. Yang Bung Desmond langsung boleh tadi tentang pembinaan remaja nih, dan gadget. Apa kira-kira remaja yang ingin disasar? Siapa mereka? Iya, kita tahu ya, setiap manusia mungkin tidak ada yang tidak punya gadget gitu ya untuk era sekarang ini. Jadi kalau pengalaman pribadi saya ya, misalkan saya pergi kerja gitu, kalau ketinggalan name tag itu biasanya saya tinggal aja gitu ya, saya pergi jalan. Tapi kalau ketinggalan gadget itu pasti saya berusaha untuk pulang gitu mengambil. Berarti kita harus akui secara sadar tidak sadar gadget itu sesuatu yang sangat penting bagi kita gitu. Bahkan saya coba baca juga ya, ada juga beberapa orang gitu ya saat ini punya semacam, nah, disebutnya itu nomofobia gitu. Jadi ada semacam ketakutan kalau dia jauh dari handphone gitu. Nah dari situ kita coba explore, kemarin kita diskusi di Litbang PGIW Jawa Barat, apa ya kira-kira apa ya topik atau tema yang akan kita teliti. Sebenarnya ada beberapa gitu ya dari sidang raya PGIW kemarin tuh ada beberapa topik disampaikan gitu ya yang akan diteliti. Nah ini gadget ini menjadi yang yang prioritas mungkin karena tadi alasan setiap orang itu pasti tidak akan lepas dari handphone. Nah kita coba kaitkan dengan ibadah atau pertumbuhan iman gitu, baik di persekutuan ataupun di gereja gitu. Saya selalu perhatikan setiap orang itu juga pada saat kebaktian itu pasti mayoritas juga handphonenya ada di tangannya gitu. Nah kita penasaran nih apakah handphone itu membantu pertumbuhan iman atau enggak. Nah itu latar belakang secara umumnya kurang lebih seperti itu gitu. Ya, sudah ada lebih spesifik yang mau didapatkan data-data dari fenomena yang ada, kira-kira begitu ya. Mungkin Pak Wanta bisa menambahi ketika gereja perlu pembinaan dan gadget ini tadi ada positif ada negatifnya. Betul. Kira-kira. Ya, Apa penjelasannya? kalau kita mau jujur memang benar tadi apa yang dikatakan rekan saya dalam pemakaian atau penggunaan gadget di dalam gereja. Mungkin tidak semuanya juga membuka gadget di dalam gereja itu adalah ayat-ayat Alkitab. Tetapi mereka juga menggunakan gadget di dalam gereja itu bisa saja dia dengan posisi silent dia pakai gadgetnya untuk melihat hal-hal yang di luar dari kerohanian kita. Acara yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung. Memang tidak sedikit juga ada yang langsung membuka ayat dari apa yang disampaikan oleh pelayan firman. Ya, apa benar atau tidak ayatnya, penjelasannya seperti apa, sekarang kan sudah terbuka nih. Ayat-ayat Alkitab bisa dilihat penjelasannya. Tetapi tidak sedikit juga mereka yang sambil lalu melihat hal-hal yang di luar daripada kerohanian yang sedang konteks mereka ibadah ikuti. yang sedang diikutin ya. Ya, jadi menurut saya kalau masalah gadget yang dipakai oleh kaum muda ini itu ada 2 hal. Yang satu memang membantu di dalam pertumbuhan kerohanian, tetapi ada juga yang mengganggu. Karena bisa juga dia menyalahgunakan penggunaannya di dalam acara-acara kerohanian. Gitu. Saya kira itu penjelasan saya. Nah, mungkin lebih detailnya ini yang paling muda sahabat saya Pendeta Johan ini. Hal apa yang sebetulnya ingin diharapkan dengan kemudian kita menyodorkan angka-angka ya tanda kutip yang sudah disurvei, lalu apa capaian yang ingin disampaikan dari komisi ini melalui nanti PGIW gitu ya. Kira-kira dari Bung Johan yang pengamat anak muda, paling muda loh di sini. Yes. Terima kasih Mas Kris melengkapi teman-teman yang sudah menjelaskan sebelumnya, ditambah pertanyaan baru apa yang menjadi harapan kita. Sebelumnya saya ingin kita ingat dulu bahwa kita hidup di dunia nyata dan di dunia maya.
sekarang diganti dunia digital. Digital. Nah, maya sudah ditinggal. Oke. Sudah nggak maya lagi soalnya, semakin nyata. Iya. Jadi kalimatnya jadi Kalau dunia dalam digital. bahasa orang Sanskerta itu ya, orang bahasa Sanskerta, nirkala. Nirkala. Dunia nirkala. Baru Gitu. saya dengar ini. Sakala itu yang dunia yang nyata ini gitu. Sekala, nirkala. Nah, ketahuilah bahwa ini fakta mengejutkan, hampir 6 jam frekuensi menggunakan gawai gadget oleh orang Indonesia pada umumnya di dalam satu hari. Tapi berita buruknya itu kita nomor 2 di bawah Afrika Selatan. Dari CNBC Indonesia online, berdasarkan laporan digital tahun 2025 Global Overview dimuat di media online CNBC itu, 98,7% penduduk Indonesia berusia 16 tahun ke atas menggunakan ponsel untuk online. Ini kan artinya apa? Secara konkret, secara nyata, Indonesia tidak bisa menutup mata bahwa banyak di antara kita itu fisiknya ada di dunia nyata, tetapi kita beredar cukup intens di dunia digital, kalau boleh pakai istilah yang Mas Kris kasih. Sementara di dunia digital itu screeningnya di mana? Filternya di mana? Zaman sekarang apapun yang nggak dipanggil datang sendiri. Yang kedua, cepat. Dan kalau dia algoritmanya cocok, itu bisa-bisa langsung panggil konten apa, Muncul itu lagi. semuanya muncul terus dalam sepersekian detik. Dia langsung nge-lock. Nah, yang datang bisa cepat. Kemudian dia bisa akhirnya yang menikmati gadget itu mungkin tujuan pertamanya ingin menikmati sesuatu yang bersifat rohani, atau misalnya informasi terkait satu subjek, tiba-tiba dalam perjalanannya itu terjadi distraction, dia berhenti sebentar lalu pindah ke yang lain, karena potensi untuk ke distract banyak banget. Gitu. Jadi tantangannya tidak ada filter, cepat. Pertanyaannya simpel, berapa banyak yang diingat dalam 6 jam itu waktu scrolling? Berapa banyak yang kita ingat? Hari ini Mas Kris, Bang Des, berapa jam ngabisin buat scrolling IG atau TikTok? Berapa, atau informasi apa yang didapat? Sekedar informasi atau mendalam? Nah, ini kan tantangannya. Oleh karena itu, apa yang menjadi tujuan kita Komisi Litbang pada penelitian saat ini masih bersifat kulit luar awal, tetapi perlu diketahui oleh orang banyak bahwa kita berada di level ini dalam daya konsumsi gadget. Lalu Komisi Litbang mencoba mendalami lagi dampaknya bagaimana, perannya seperti apa, cepat tidak dalam pertumbuhan iman, termasuk sampai dengan kami menganalisa perilaku psikologi. Ini areanya Pak Wanta, beliau concern di sana dan memang profesional di bidang itu. Itu sedikit dari saya, Mas Kris. Ya, sudah banyak itu. Oh, banyak banget. Tapi saya ingin nanti Bung Desmond menjelaskan lagi ya detail pertemuan tadi ya. Lalu Pak Pendeta Alex, nanti arah yang real, katakanlah rekomendasi atau apa gitu akan ke sana kah gitu ya. Tapi mungkin Bung Desmond dulu. Iya, tadi secara umum kan kita udah sepakat bahwa penggunaan gadget itu volumenya sangat besar gitu ya. Jadi rata-rata di atas 6 jam gitu. Jadi mungkin Pak Alex bisa nambahkan nanti ya. Kita tuh pengennya itu penggunaan 6 jam itu bisa nggak digunakan ke arah yang positif. Jadi untuk mempercepat atau membantu pertumbuhan iman dari anak-anak muda gitu. Kalaupun misalkan kita perhatikan di gereja mereka menggunakan gadget gitu ya, ya mudah-mudahan itu digunakan untuk hal yang positif. Sebenarnya kurang lebih seperti itulah ya tujuan pragmatisnya gitu. Ya gitu kan Pak Alex ya. Iya. Coba Pak Alex tambah lah, mungkin saya ada yang kelewatan. Ya.
Silakan Pak Leng. Baik. Makasih Pak Desmond. Nah, Sobat Maestro, ini menarik dari penelitian ini. Sebenarnya saya tambahkan hal-hal yang bagi saya cukup penting, karena begini, di dalam ibadah saja dari hasil penelitian kami, penggunaan gadget dalam ibadah saja pemuda itu hampir 39%, 39,5%. Ya. Bahkan juga bukan hanya dalam ibadah, tapi pengaruhnya itu sangat besar sekali berkaitan dengan pribadi yang memiliki gadget tersebut. Ya, mengapa saya katakan hal itu pengaruhnya sangat besar sekali? Karena begini, karena rata-rata pemuda sekarang datang ke gereja, jangankan pemuda ya, kayaknya orang tua juga rasa-rasanya kita kalau teliti juga sama, sudah tidak lagi membawa Alkitab. Ya. Alkitab. Iya. Jadi sudah Alkitab ini, ya. Sudah pakai tab, sudah pakai teknologi. Nah, jadi ketika hal ini dipergunakan, ya menjadi persoalannya begini, karena pengaruhnya begitu besar, sehingga ketika kami meneliti apakah pengaruh gadget ini ya, terhadap sebagai alat pertumbuhan iman yang tadi saya katakan, itu 73,7% mengatakan ya. Jadi dengan kata lain 74% kalau kita bulatkan, bahwa ini betul-betul mempengaruhi pertumbuhan iman. Nah, bagaimana gereja menyingkapi ini secara real? Karena kan kalau pakai gadget, kita kan nggak tahu sortir ini benar atau salah, ini ajarannya itu sesuai nggak, Alkitabiah. ya Alkitabiah atau tidak. Atau mungkin juga ada hal-hal yang ya namanya anak muda ya, dia berpikir, ini saya suka dengan ini. Ya, saya setuju dengan apa yang dia katakan. Jadi gereja harus bisa menyadari bahwa dia punya peran penting untuk membuat bahan-bahan untuk membina iman pemuda remaja, agar mereka tidak dibina oleh teknologi, tapi gereja punya peran penting untuk mempersiapkan kurikulum untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Karena kalau kita ngomong dunia maya bisa menjadi ajang pembelajaran untuk mengisi kognitif, tapi apakah betul mempengaruhi iman yang sejati berkaitan dengan kebenaran Alkitab? Nah, itu pun harus butuh kajian lebih lagi. Tapi ini langkah awal bagaimana kita meneliti tentang gadget ini, agar tujuan kami bukan hanya berkaitan dengan dampaknya positif atau negatif, tapi tujuan kami itu bagaimana betul-betul memberikan dampak yang baik untuk gereja, untuk mengembangkan kurikulum untuk membina remaja, khususnya Di era digital. iya, 15 sampai 25 tahun di era digital. Itu penting. Nah, itu kayaknya mangkok terakhir tuh nanti ya. Iya, Kita sampai betul. rekomendasi yang ini loh yang Harapan. tadi ya. Harapan memang sampai di situ, Pak. Baik. Karena tidak mungkin remaja itu dibina di dalam dunia maya. Oke. Tapi peran gereja, peran orang tua itu harus betul-betul membina mereka. Sehingga Ya. secara sosial itu betul-betul terjadi satu keutuhan pembinaan iman. Artinya gini Mas Kris sama Bang Des, kami dengan penelitian ini kita memunculkan satu gagasan bisa menjadi program bukan hanya PGIW untuk concern di dalam bagaimana gereja, PGIW dan PGIS mungkin kita bisa membuat sebuah program yang membantu cara bijak orang muda di dalam menggunakan gawai. Nanti salah satu penelitian kita itu kan bicara tentang apa kiat-kiat, ya, kiat-kiat di dalam menggunakan gadget. Salah satunya ke sana. Jadi nanti bisa dalam kurikulum yang jadi concern daripada gereja-gereja dengan kurikulum pembinaan cara bijak menggunakan gawai. Toh juga nanti kan bermuara ke isi firman salah satu bahwa segala satu baik, tetapi berguna nggak gitu ke arah sana gitu. Ya paling tidak kita memberikan stimulan lah, rangsangan bahwa banyak hal kok yang bisa kita perhatikan dan kita nggak bisa abai bahwa dari data-data yang ada, data-data survei lembaga We Are Social itu salah satu lembaga yang concern terhadap perkembangan teknologi karena kebutuhan informasi dari hasil survei dia itu kan dipakai buat para investor. Nah, kita nggak bisa tutup mata bahwa
Hari ini kadang sendok di tangan kanan, handphone di tangan kiri, gitu ya. Jadi nggak, artinya apa? Dia memegang posisi yang paralel dengan kebutuhan perut, tapi juga isi. Tapi kan ada khawatiran-khawatiran lain di balik itu semuanya. Yakin. Betul. Sebelum saya khawatir lebih lanjut nih, karena ilustrasinya semakin serem ini, ada sendok, ada handphone. Saya mengingatkan racun dan madu kanan kiri itu. Dan saya ingin ke Pak Wanta, apakah secara perilaku psikologis, kemudian habit-habit seperti ini, tadi ya, dengan 70% mengatakan oh bagus saya bertumbuh gitu ya, tapi kan kita tetap mencermati dan kemudian membuat survei ulang ya. Lalu bagaimana ini step by stepnya, ternyata memang sudah ada habit baru ya. Lalu dari bagaimana nih sebagai katakanlah gereja kita menerapkan ini dengan apa yang harusnya kita berikan mereka? Ya, seperti tadi katakan oleh Pak Pendeta Alex, itu sekitar 73% lebih ya. Ya, 74 Itu memang gadget itu suatu alat yang sangat efektif. Efektif asalkan yang menggunakannya juga mengerti tujuan daripada penggunaannya. Karena kalau dia salah di dalam melakukan tindakan untuk penggunaan gadgetnya sendiri, itu bisa salah arah. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kalau seseorang sudah sering mendapatkan atau mendengar atau melihat sesuatu yang dalam tanda petik non rohani gitu ya, di dalam yang dia lihat di gadgetnya, itu akan mempengaruhi perilakunya. Dan kurang lebih dia itu bisa awalnya memang mencoba ya, dari yang hal negatif tadi dia dengan coba lalu karena dia merasa ada sesuatu yang membuat dirinya itu puas, maka itu akan dilanjutkan. Kalau hal itu positif yang membangun kerohaniannya, itu baik. Tetapi kalau apa yang dia lihat, yang dia rasakan itu hal yang di luar daripada pendekatan kita kepada Tuhan, itu yang berbahaya. Karena pengaruhnya 80% terhadap perilaku. Yang terus-menerus kita mendapatkan atau mendengar, melihat dan kita rasakan, itu sangat besar dampaknya kepada diri kita untuk melakukannya. Yang itu saya katakan tadi, kurang lebih 80% dia bisa melakukan itu. Karena terus-menerus dia melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, kalau itu positif nggak apa-apa. Tapi kalau hal yang negatif, bahkan menjauhkan diri kita dengan Tuhan, nah ini yang berbahaya bagi anak muda. Mereka perjalanan masih panjang kan, dan dia bisa mempengaruhi orang lain. Kalau dia sudah habitnya sudah begitu negatif, dia bisa mempengaruhi orang lain, terutama teman bermainnya yang sebaya. Maka akan semakin banyaklah orang yang tidak taat pada Tuhan. Itu. Iya, Pak Wanta, terima kasih. Ya, saya mau bereksperimen ini. Ini apakah ditanya, misalnya gini ya, pertanyaan saya, ada satu gereja yang menerapkan kemudian handphone ditaruh di keranjang, gitu ya, dan sengaja Alkitab, atau ya dengan sengaja mereka posting sesuatu yang ketika masuk gereja, ini Alkitabku, benar-benar Alkitab gitu ya. Ya, kalau seperti itu kan memang ada kesengajaan ya. Itu barangkali akan menjadi usulkah gitu ya. Tapi karena tadi kita mewaspadai hal yang baik yang positif gitu ya, tentu saja ada upaya-upaya supaya kita mempertegas filter, mempertegas ini loh yang baik dengan. Nah, kira-kira apa sih yang dibayangkan oleh komisi ini dengan dunia tadi yang berbahaya, yang belum teruji, bahkan 73% yang mengatakan positif pun konten apa gitu kan, itu masih perlu di select lagi ya, kalau perlu ditanya ulang ya barangkali ya. Tapi barangkali goalnya itu kira-kira secara digital, kalau boleh tahu nih ya, diskusi teman-teman di Komisi Litbang ini
Karena tentu saja komisi lain juga bicara, Komisi Remaja Pemuda juga sudah bicara. Tetapi apa sih yang spesifik sampai survei ini juga menolong kita untuk mari kita ciptakan dunia yang seperti ini, yang tadi bijak, persepsi positif kita membaik, dan handphone ini menjadi kawan yang baik gitu ya. Tidak racun dan madu tadi ya. Iya. Kira-kira seperti apa nih Pak Alek, mungkin boleh menjelaskan? Ya, kalau begini ya, memang kita nggak bisa mengontrol orang atau melarang orang untuk membawa gadget ya. Ya. Ya, dalam hal ibadah atau dalam Betul. kegiatan kehidupan sehari-hari. Ya, tapi dengan survei ini Iya. kan kita mengangkat sesuatu ya. Tapi yang menariknya adalah sebenarnya kita perlu melihat bahwa dengan gadget ini kan hilangnya ruang sosial. Ya, Oke. karena orang akan asik dengan dunianya. Iya. Ya, ya. Bukan hanya hilang dengan dunia sosial ya, tetapi juga ketika beribadah juga. Saya pernah lihat ya satu tayangan, tapi bukan di Indonesia, di luar negeri ya. Jadi pas ibadah jemaatnya itu, anak muda itu lagi asik pegang handphonenya ya. Lalu ada datang apakah itu pengurus gereja atau majelis atau apa itu, datang mengambil handphonenya dan memberikan ganti dengan Alkitab ya. Karena ketika gadget itu mempengaruhi, orang nggak akan konsentrasi dalam ibadah. Oke. Ya, tapi bagaimana kita menyingkapi hal ini? Ya, karena sekalipun pengaruhnya begitu besar, 74%, ya, tetapi ada hal yang memang harus ada pembatasan. Makanya antara gereja dan keluarga harus ada kerjasama, ada informasi yang utuh bahwa memang ini bermanfaat, tetapi bagaimana menyingkapinya. Karena misalkan contoh pertama begini sajalah. Saya buat satu pertanyaan, apakah rekomendasi untuk menggunakan gadget dengan lebih bijak misalkan ya, sebelum lebih lanjut ya, memang harus ada yang pertama ya, ada batasan waktu yang harus dibuat. Iya. Jika tidak ada batasan waktu, orang tidak akan punya ruang untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk konsentrasi beribadah, apalagi berkata bahwa saya lagi belajar berkaitan dengan iman saya di dunia maya. Itu kan menjadi persoalan. Saya lagi kerja tugas nih, PR agama nih misalkan, itu kan menjadi persoalan karena jawabannya belum tentu valid ya. Untuk Pembatasan kajian waktu ya. pembatasan waktu. Oke. Kemudian yang kedua, bukan hanya pembatasan waktu, tapi ciptakan zona untuk bebas gadget. Yang tadi ya, yang saya bayangkan. Iya. eh, Iya, karena kalau orang tidak ciptakan zona itu, mohon maaf lah, jangankan gereja lah. Ya, orang beribadah aja, pendeta khotbah apa dia asik buka gadgetnya, konsentrasinya pasti terbagi. Daya tangkap akan firman Tuhan pun pasti tidak akan 100% lah. Ya, Oke. iya. Jadi zona itu Zona. memang harus dibuat. Apa tadi namanya? Ya, Zona. ciptakan zona bebas gadget. gadget. Ya, tempat dan waktu ya, itu perlu sekali ya. Tapi yang ketiga, ya, pilih konten yang bermanfaat sesuai dengan nilai-nilai iman kita. Tapi kan ketika main gadget kan kita tidak tahu konten-konten itu, apalagi jangankan gadget, kalau kita lari nanti ke YouTube nanti ada penelitian ya, itu kan ada yang aja yang lewat ya, ya. Ada yang indah, ada yang tidak Atau indah. sebaliknya pertanyaan berikutnya adalah kalau kita memang mengarahkan konten yang positif, berarti harus ada penelitian tentang konten dong kalau gitu. Iya, betul. Harus, Iya. iya. Next Memang penelitian. pasti kami dari Litbang itu juga sudah berpikir untuk menindaklanjuti penelitian ini. Jadi sebenarnya ada beberapa item yang kami peroleh ya. Dan menariknya adalah bagaimana item-item ini juga menjadi sumbangsi untuk keluarga, untuk gereja, bagaimana mengantisipasi hal ini. Iya, di bagian ini berarti harus ada semacam public test water gitu ya. Iya, Public betul. apa namanya? Public awareness ya, artinya memang ini kemudian kita coba tanyakan ke tadi orang tua, gereja, komisi gitu ya. Dan hasil ini kemudian menjadi berguna ketika memang kemudian kita punya arah yang sama untuk kemudian saya membayangkan kita juga punya sumber konten yang positif tadi atau rekomendasi konten-konten yang kemudian Iya. disampaikan Betul. gitu. Nah, lalu kita
Ya, mungkin Bang Jasmine ada yang mau disampaikan yang lebih detail dari yang saya tambahkan ya. sampaikan. Mungkin ini aja suasana ketika apakah persekutuan ataupun sedang diibadah gitu ya. Kalau saya perhatikan beberapa orang itu dia apa ya, sibuk dengan dunianya gitu. Misalkan berdiri, kadang ya dia berdiri tapi seolah-olah orang di sekitarnya itu nggak ada gitu. Atau kita sering sebut ini apa ya, dengan fenomena yang disebut pubbing ya, pubbing, mengabaikan orang lain di sekitar karena sibuk dengan gadgetnya gitu. Oh, Jadi itu ada padahal namanya dia ya? di situ ya, inilah penelitian-penelitian. Jadi kita mulai explore gitu ya Iya, secara oke. akademiknya gitu. Nah itu memang secara apa ya, kasat mata kalau kita perhatikan aja ya, mungkin ketika nanti suatu saat Bapak Ibu beribadah bisa diperhatikan nih yang pegang gadget ya. Tapi artinya jadi kita memang jadi harus mengalihkan fokus kita gitu ya. Cuma kalau untuk memvalidasi penelitian ini ya bisa kita lihat sesekali gitu. Maksud saya gitu ya. Bukan berarti yang ada handphone kita awasi enggak gitu. Ini hanya untuk memvalidasi karena saya lihat sendiri, ya ini yang disebut fenomena pubbing tadi gitu ya. Jadi dia sibuk dengan gadgetnya tanpa menghiraukan orang di sekitarnya. Ya sebenarnya di keluarga juga sering juga kita seperti itu kan ya. Ya kumpul keluarga semua pegang gadget gitu. Jadi Itu ya namanya apa kadang- tadi? Pubbing. pubbing ya, pubbing itu. Apa tulisannya? Mengabaikan PHUBBING gitu ya. Pubbing, mengabaikan orang di sekitar karena sibuk dengan gadget gitu. Nah, itu satu fenomena yang secara tidak sadar terjadi di sekitar kita, bahkan tadi saya sebut di keluarga. Ada juga yang seperti itu. Makanya waktu zaman ya saya karena kebetulan di dunia pendidikan ya, kurikulum 2013 itu tuh disebut sama menterinya waktu Pak Anies dulu itu 1820 itu ya bebas gadget gitu ya. Orang tua itu berinteraksi dengan anak-anaknya itu tanpa gadget gitu. Sebenarnya itu perlu gitu ya. Karena yang tadi dampak sosial tadi itu Pak, jangan sampai hilang gitu ya. Karena kan kita makhluk sosial. Kalau itu hilang ya akan ada gangguan yang tadi itu macam-macam lah gitu, gangguan mentalnya. Mungkin Pak Wanta lebih Saya ahli gitu. menyambung tadi masalah sosial tadi. Memang kita tidak bisa lepas ya, pada era sekarang ya, kita tidak bisa lepas dengan gadget. Itu harus kita akui, karena dengan gadget kita bisa orang jauh bisa menjadi dekat, tapi bisa sebaliknya juga, orang dekat bisa jauh karena suami istri masing-masing Iya. ya nggak tahu ke dunia yang masing-masing. Tapi yang perlu kita perhatikan juga bahwa ada orang yang menggunakan gadget itu karena dia merasa bahwa gadget itulah yang membantu di dalam dia menyelesaikan suatu tugas pekerjaan dan sebagainya ya, sehingga dia perlu itu gadget. Tapi dia juga ada yang beranggapan bahwa tingkat sosial ya, tadi udah disinggung bahwa kalau teman-temannya sudah menggunakan gadget, kalau dia tidak memakai gadget atau tidak memegang handphone itu, rasanya dia tertinggal gitu secara sosial. Nah, sehingga dia perlu. Nah, cuma yang jadi masalah untuk mendapatkan gadget itu yang perilakunya yang perlu diperhatikan bisa lari akhirnya secara hukum benar, atau kita bisa lihat kita di TV itu orang pakai HP di jalan, sambil jalan diambil orang, karena yang mengambil itu tidak hanya butuh secara ekonomi, dia mungkin perlu untuk dia gunakan secara pribadi. Nah, kebutuhan tekanan sosial seperti itulah sehingga orang bisa berperilaku menyimpang dari ketentuan yang ada, atau dianggap tidak paham, tidak mengerti soal teknologi, sehingga dia perlu menggunakan gadget. Atau bisa juga dianggap melawan atau satu sistem sosial ya, karena semua berkomunikasi melalui HP, dia tidak punya HP ya, dia berusaha gitu. Dia Kurang terpencil kalau tidak punya lebih. HP. Betul. Iya. Ya, menarik. Saya ingin kembali ke rantang tadi. Secara garis besar ini
tadi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Saya mungkin juga perlu melihat pertanyaannya, tapi konteksnya adalah tadi ya, di gereja gitu ya, kemudian perilaku beribadah, kemudian konten rohani dan tidak, lalu ya rekomendasi untuk tadi ya mewaspadai perilaku, lalu seperti apa yang kita bayangkan gitu ya di keluarga, di gereja. Nah, saya tadi mau bertanya, kira-kira apa yang melengkapi atau hal-hal, apakah juga ditanyakan, diangkat juga, karena apa ya, tadi kerohanian tadi kan tidak hanya di gadget gitu ya, artinya pengaruh gadget, tapi pertanyaan saya adalah apa yang melengkapi, apa yang kok jadi lupa, kalau konten-konten kerohanian itu kan tidak hanya di gadget gitu ya. Betul. Nah, tapi kita hari ini katakanlah mewaspadai gadget itu sudah mendominasi. Nah, ya tadi ya, barangkali dengan puasa, dengan perilaku. Tetapi saya membayangkan juga apa sih sebetulnya yang bisa disediakan gereja? Apa sih yang sebetulnya bisa diperkaya, diperbanyak gitu ya, supaya kita punya perilaku yang tidak hanya terpengaruh oleh gadget gitu ya, tetapi memang sudah antisipasi gitu ya. Ya, dari kecenderungan tadi ya, andaikan saja mereka bisa puasa, nah, kalau tidak, tapi barangkali kita juga perlu hal-hal yang lebih gitu ya. Kira-kira Pak Alek mungkin yang menangkap. Baik, makasih Pak Kris. Nah, sebelum saya jawab begini, dari penelitian kami ada satu hal yang sangat penting juga yang muncul, yang sebelum saya jawab itu karena berkaitan dengan jawaban nanti, bahwa ada 11% atau 10,5 itu gadget itu melemahkan. Oke. Ya. Nah, tapi menariknya dari pertanyaan tadi itu, bagaimana hal ini bisa disingkapi? Jadi jadi begini, maksudnya begini, gereja perlu membuat program khusus untuk membahas penggunaan gadget dan teknologi dalam konteks iman. Jadi kalau kita bilang gereja anti, pada dasarnya semua aja teknologi kita pakai kok. Betul. Bisa menjadi sarana pemberitaan Injil dan sebagainya. Ya. Nah, mengapa gereja tidak buat itu? Untuk apa? Bisa membuat seminar atau diskusi kelompok atau mentoring, ya. Sehingga topik-topik ini juga menjadi sumbangsi bagi orang tua, bagaimana mereka mendidik anak-anak remaja. Ya, karena ini juga tidak mudah didik anak remaja, pemuda dan remaja ya. Ya. Tapi juga bukan hanya orang tua saja, tapi juga orang tua untuk bisa melihat hal ini selain gereja, orang tua juga harus memahami, belajar tentang teknologi yang digunakan oleh anak-anak mereka. Oke. Ya, ya. Selain mungkin ada alat yang bisa membatasi kan, ya. Di luar itu sebenarnya ada, kalau anak main handphone ya, dia bisa kasih batas waktunya, dan tiba batas waktunya handphonenya bisa langsung mati, terkunci. Iya. Iya. Jadi juga ada undang-undang yang baru atau iya, akibat yang baru, tidak boleh main medsos umur iya, tertentu itu ya. betul. Iya. Jadi sebenarnya itu kita harus pahami itu, bahwa teknologi ini di zaman sekarang ini berbeda dari zaman kita dulu yang teknologinya kita pakai mesin tik. Sekarang udah ndak relevan lagi. Tapi bagaimana orang tua belajar agar bisa juga memahami resiko kalau anak bermain gadget yang berlebihan. Karena bagi saya bukan hanya sosial yang rusak loh, jiwanya juga bisa terganggu loh. Orang main game lama aja jiwa bisa terganggu, matanya juga bisa rusak. Iya, mata yang terutama. Jadi tidak hanya tadi zona bebas gadget, tapi betul. kayak semacam retreat bersama betul. keluarga, kemudian mereka menyikapi gadget, katakanlah seperti itu mungkin yang dibutuhkan ya, tidak hanya puasa atau zona bebas dong. Betul. Jadi lingkungan tuh harus diciptakan, baik dari gereja, baik dari keluarga, iya. Dan baik juga dari anak. Tapi memang proses mentoring atau pendampingan itu memang betul-betul harus terus berlangsung. Karena tadi kan sempat bilang segala sesuatu baik. Tapi belum tentu berguna. Nah, jadi teknologinya bukan musuh iman kita, tapi teknologi juga bisa kita gunakan, namun harus dengan bijak. Jangan sampai merusak karakter dan kehidupan anak.
Iya, iya. Nah, ini saya tertarik nih mau bertanya sesuatu sama kebetulan ada hamba Tuhan ya, Pendeta Johan sama Pendeta Alex mungkin bisa gantian. Saya perhatikan ya, terutama saya lah keluarga muda gitu. Kadang untuk ngasuh anak itu kan Pak ada kalanya kesulitan gitu ya. Jadi ya solusinya anaknya ya terutama yang balita lah ya, balita Kasih gitu. tontonan. Udah dikasih aja Di tablet. tontonan gitu. Itu gimana Pak itu pengembalanya dari gereja, kira-kira apa sarannya yang baik gitu bagi kami keluarga muda ini gitu. Makasih Bang Desmond. Apapun teknologi atau ke perkembangan civilization peradaban, semua itu tidak lain dan tidak bukan yaitu membantu manusia. Iya. Mulai dari alat pertanian sampai dengan teknologi handphone gawai saat ini, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan membantu manusia. Tapi kalau terjadi pengalihan fungsi bahwa dia mengambil alih 100%, berarti kita salah. Iya, iya. Gitu. Nah, sangat basic yang perlu jadi perhatian semua, perhatian kita juga. Yuk, nilai-nilai keluarga itu ditanamkan kepada anak-anak. Oke. Apa itu keluarga? Gitu. Terus nilai pentingnya respect, menghargai, menghormati, peduli. Kapan terakhir kita menikmati lagi ngantri di teller untuk mau transfer atau mau tarik tunai, yang dalam antrian itu kita bisa nambah perkenalan, pertemanan. Terakhir yang saya amati itu keindahan itu sudah nggak ada, apalagi kalau kita naik public transportation, mau kereta api atau bus. Perhatikan, setiap orang akan sibuk dengan handphonenya. Nah, ini masuk lebih ke arah usulan, boleh nggak ada kesadaran bahwa orang lain juga itu bukan hanya sekedar hidup, tapi mereka itu ada. Artinya nilai-nilai memahami orang lain itu punya kontribusi, belajar dari orang lain, mendengar kisahnya, atau menambah pertemanan, atau tinggal di mana, oh daerah sana, oh iya, itu kan berangkat dari pertemuan-pertemuan kecil yang bisa membangun persahabatan yang lama, gitu. Dan itu sudah makin susah ditemuin. Nah, saya dalam diskusi kecil kami di Komisi Litbang, saya pernah mengusulkan gini, ketika kita Pendeta Alex bilang zona bebas gadget, itu sangat menarik. Coba, boleh nggak kita di area publik tanpa pakai handphone? Karena di sana kan kita bisa ngeliat ada yang mau nyebrang. Ini bukan bicara sesuatu yang idealis sekali, enggak. Tapi bisa nggak kita menghargai pribadi itu ada dan butuh seseorang yang caring, peduli? Atau kapan kita bisa ngamatin bahwa sebenarnya dia butuh sesuatu? Kita bukan cuma sekedar sama-sama di rute atau di jalur yang sama mau kemana, enggak. Gitu. Itu bukan sekedar kawan seperjalanan. Kawan seperjalanan kok kayak sebatas itu doang. Naik sama-sama, turun sama-sama. Ada pertemanan baru nggak? Nggak ada. Oh jadi apa seperti itu? Atau kita bisa lebih aware sebelum sesuatu yang jatuh atau mau menabrak kita karena handphone nggak di tangan kita, kita bisa lebih waspada. Gitu. Saya bertemu seorang pribadi, tapi saya nggak bisa sebut namanya. Dia pagi tidak bisa dihubungi sampai dengan habis makan malam di atas setengah 8, dia baru ngecek segala macam WA yang masuk. Dia menentukan buat pribadi dia sendiri untuk menggunakan handphone itu hanya sebatas ngecek ada informasi apa atau apa. Kalau urgent, ada sesuatu yang urgent, dia punya fix line, telepon rumah. Itu bisa digunakan. Seperti itu. Nah, sisanya yang lain boleh membatasi dengan jumlah kuota atau apa gitu. Jadi untuk keluarga muda, pertanyaan Bang Desmond, kiat-kiatnya seperti apa? Selain memberi tablet Selain dengan memberikan itu tayangan semuanya video itu, untuk anak, jangan sampai kehilangan makna pertama. Apapun itu hanya untuk membantu manusia, bukan mengambil alih, bukan mengambil peran. Oke. Karena tetap keluarga
itu memiliki fungsi utama. Mentoring, monitoring, pengawasan, memastikan, caring di sana. Dan nilai-nilai itu gereja, rumah tangga, organisasi, persekutuan apapun harus mengingatkan kita bahwa di sana itu ada bukan sekedar nilai jadi makhluk-makhluk sosial doang, tidak. Sana itu kita diminta ada peran, ada kontribusi. Ada yang menjadi bagian kita, gitu. Nah, kalau semua sudah teralihkan untuk fokus ke arah benda hitam kecil di tangan kita ini, maaf, saya mau ngasih tahu, beberapa orang yang disenggol lagi main game online, emosinya tidak butuh waktu lama, dia bisa langsung loncat ke kondisi yang gelombang elektromagnetik di kepalanya itu sangat marah sekali. Sumbu pendek. Saya kemarin saya ngelihat ada sebuah karya ukir di Jalan Suci situ. Saya mampir sebentar. Dari saya datang sampai saya pamit, orang itu sambil main handphone melayani. Oh iya, itu harganya sekian. Oh iya. Oke, dia sambil megang handphone ngelihat saya. Dan saya rasa saya harus menyampaikan hal ini walaupun itu pahit. Ya sudah, selesaikan aja dulu game online-nya. Nanti saya balik lagi. Oh enggak Pak. Oke Pak, gimana Pak? Saya udah nggak punya waktu lagi, saya bilang. Apakah kita dihargai? Mungkin dia tidak tujuan untuk tidak menghargai kita, tapi dia lupa bahwa ada pribadi-pribadi yang harusnya siapapun yang ditemui itu penting untuk terjadi interaksi sosial. Posisinya sebagai seller, saya sebagai buyer, pembeli. Kita tidak butuh sekedar dijawab A, I, U, E, O, tapi dia lost bagaimana untuk mempertahankan service, memastikan bahwa saya akan menjadi repeat order, customer dia akan kembali lagi. Saya berapapun harganya, pembeli biasanya kalau udah nyaman sama penjual, istilahnya seperti itu ya. Ini pekerjaan lama ini sebelum jadi Pekerjaan pendeta. Saya rasa cukup, Mas Kris. Iya, Bang Des. menarik karena menarik, makasih Pak. Bro Johan hari ini filsuf sekali. Sepertinya Karena bicara mengembalikan kemanusiaan, memanusiakan manusia. Itu kena sekali tadi. Mungkin harus saya catat itu tadi penyampaian tadi. Pak Wanta mau menambahkan? Ya, itu kuncinya kan gadget mempengaruhi perilaku. Ya, perilaku bisa positif, bisa negatif. Ya. Tergantung bagaimana dia mencerna informasi yang masuk ke dalam dirinya untuk dia lakukan. Karena manusia itu kan ada pemikiran, IQ-nya, juga ada EQ-nya. Oke. Bagaimana apa yang dia terima secara pikir, lalu dia rasakan, baru dia tindakan. Jadi segitiga itu setiap manusia punya. Tergantung dari kita mau mana dulu yang masuk ke dalam dirinya. Mungkin dia rasa dulu, nggak enak, lalu baru dia pikir, kalau begitu saya harus begini, lari ke dalam tindakan. Jadi kunci dari tadi yang dikatakan Filsuf mengenai ya itu filosofinya, bahwa ternyata gadget itu juga akan mempengaruhi perilaku. Kenapa? Karena ya itu tadi, orang itu dia akan bertindak setelah dia berpikir lalu dia rasakan. Baik, oke. Nih mungkin pertanyaan terakhir saya dari sisi media ya, barangkali nanti apa saja nih yang akan bisa dikemas untuk remaja pemuda karena mereka tetap mengkonsumsi media, lalu kita bisa kayak punya semacam planning gitu ya. Saya nggak tahu sudah dirancangkan apa belum, tapi barangkali dengan cara-cara yang kena tepat dengan mereka, hal-hal yang kita sampaikan tadi itu bisa masuk ke frame mereka gitu. Jangan-jangan kita ini terlalu dewasa semua ini tadi, terlalu tua untuk benar-benar mengerti bahasa remaja pemuda. Kira-kira Pak Alex sudah ke sana belum? Ini nanti dikemas jadi apa supaya penelitian ini jadi bahasa remaja, bahasa pemuda gitu. Makasih Pak. Memang kami berencana untuk meneliti lebih lanjut terkait hal ini. Namun perlu digarisbawahi bahwa gadget itu tidak boleh merubah ruang sosial keluarga maupun ruang sosial iman.
kalau merubahnya pelan-pelan tapi semuanya tidak sadar itu sudah terjadi. Justru itulah peran Harus hati-hati. kita untuk melihat dan mengingatkan Oke. ini baik tetapi belum tentu berguna total untuk iman maupun kehidupan kita. Iya. Ya. Jadi hal-hal ini memang akan diteliti lebih lanjut ya, untuk memberikan sumbangsi bagi gereja maupun generasi muda. Iya. Iya. Jadi ada ya tadi kemasan-kemasan yang Iya. tentu saja akan ke Ya, sana ya. pasti sampai ke sana, Pak. Berarti kita akan siaran lagi paling Ya, tidak ya. pasti kita akan siaran lagi karena Iya. ada berapa lagi yang akan jadi ini awal sebenarnya. Iya. Ini kulit Step awalnya. berikutnya. Step berikutnya dan- akan kita teliti lebih Ya, lanjut. Bang Ya. Desmond harus meyakinkan ini benar-benar disukai anak remaja pemuda. Kalau perlu mereka kita hadirkan di sini. Betul. menurut saya. Ya, Yes. karena ini respondennya ini dari apa ya, banyak denominasi gereja nih, kalau saya Oke. sebut nih lebih ada sih Nah, 15 usianya, gitu. kelompok usianya 15 sampai 25 ya. Dari ada GKI Rahmani, dari GBI Kalvari Cirebon, GPDI Alfa Omega, GPDI Weru, GBI Rock Cirebon, GSPDI Philadelphia, JKI, GKI Rahmani. Jadi banyak sekali gitu ya. Ada yang isi dari HKBP juga ada. Ya. Jadi dari sini kita lihat apa ya, penelitian ini sih bisa, secara akademik mungkin bisa aja valid ya Pak ya, karena kita tidak dalam satu universitas atau kampus saja, jadi tidak jadi sebuah tesis atau apa ya, skripsi seperti Jurnal itu atau jurnal gitu. Nah, untuk lanjutannya juga mungkin mudah-mudahan adik-adik kita ini masih bersedia gitu ya menjadi responden untuk penelitian yang lebih valid, sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi untuk gereja melalui PGIW nanti, supaya ya pertumbuhan iman kita itu tetap terjaga gitu. Mungkin itu aja. Oke, kita sudah di ujung siaran kita. Terima kasih Bang Desmond, Pak Wanta, Pak Alek, dan Bro Johan ya. Ini teman ngobrol dulu, tapi sekarang sudah beda level nih. Level filsufnya itu semakin banyak nih. Kayaknya harus saya ajak ngobrol lagi. Harus nih. sering ngopi gitu. Betul, sering ngopi. Terima kasih juga untuk Bang Anton. Bang Anton yang menemani kita senantiasa. Demikian persahabatan kita dan juga percakapan kita untuk mengulik sesuatu yang berat tebal dengan pertanyaan yang banyak sekali. Saya mungkin mohon maaf kalau banyak yang belum tersampaikan dan juga ada kekurangan di dalam percakapan kita. Dan sekali lagi Sobat Maestro sekalian, salam damai, terima kasih dari kami Suara PGIW Jawa Barat.